Masih bersama Babinsa. 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 Kalian semua mendengarkan Babinsa. 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 Masih bersama Babinsa. 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 Halo semuanya, selamat datang di Babinsa Podcast 15.0. Di hari istimewa ini kita punya tamu istimewa yang tidak lain dan tidak bukan adalah CEO kita, yaitu Kak Ahmad Iqbal. Halo. Nah, di hari spesial ini kita niatnya memang mau ngobrol-ngobrol asik dengan Kak Ahmad. Jadi gimana nih Kak Ahmad kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Yunisa apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Gimana nih Kak kesibukannya sekarang? Kesibukannya sekarang kuliah, terus bahasa, kita ngurus organisasi juga ya. Ya sama nyicil tesis sih kurang lebih. Kalau bisa ya, doain aja. Jadi hektik banget gak sih sekarang tuh kegiatannya? Surprisingly tidak terlalu, karena kan aku kan masuknya Semba ya, masuknya senior eksekutif kelas karyawan, jadi kelas itu hari Sabtu. Jadi berbeda dengan mungkin teman-teman yang di reguler semester 2 juga, itu kan masuknya itu hampir tiap hari ya, dari teman-teman saya tahunya itu hampir masuk tiap hari. Itu bedanya dengan Semba, masuknya hari Sabtu doang, jadi kayak agak senggang gitu loh, masih ada 24 jam bisa slow-slow gitu. Wih asik banget tuh, berarti di waktu luangnya Kak Ahmad sendiri nih, Kak Ahmad biasanya ngapain aja nih? Foto-foto atau apa nih? Iya, kalau misalkan ada agenda hunting bareng gitu kan ya, kemarin ada hunting bareng teman-teman juga, itu hunting. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya nikmati me time lah, self isolation gitu. Wih, kalau me time-nya Kak Ahmad sendiri tuh gimana sih Kak? Sejauh ini yang paling dinikmatin itu adalah tidur ya. Karena sebenarnya tuh pengen gitu loh kayak healing kayak orang-orang gitu kan, pergi apalagi di Jogja kan lagi banyak-banyaknya nih, kayak kalau dalam bahasa kerennya tuh hidden gem gitu lah. Hidden gem kayak gitu kan banyak ya, udah mulai banyak di Jogja. Tapi makin kesini tuh makin mulai menghargai tidur siang. Nah, jadi kayak kok bisa tidur siang itu kayak suatu anugerah gitu. Widih, kebayang sih Kak. Tapi kalau dilihat dari riset di Instagramnya Kak Ahmad sendiri kan, Kak Ahmad nih orangnya sangat suka fotografi ya Kak. Dan dari foto-fotonya sendiri juga lebih ke human interest, dan foto-fotonya juga didasarkan ke tempat-tempat yang bagus-bagus gitu Kak. Nah, Kakak sendiri nggak ada niatan untuk healing ke tempat-tempat bagus lagi nih Kak? Sebenarnya sih ada, kayak ya kalau misalkan untuk dunia fotografi kan sebenarnya aku tuh lebih ke tipe yang harus ada konsep gitu loh Kak. Jadi kayak harus ada konsep dulu. Misalkan nih kalau terakhir foto itu kan ada bareng salah satu teman yang memang aktor, itu memang kami konsepin dulu gimana nanti kita baru pergi ke tempat. Biasanya itu terakhir tuh di Parangtritis gitu loh, jadi sekalian main-main gitu loh. Nah sekarang itu pengen buat kayak gitu, tapi mungkin waktunya aja ya, karena kan persiapan sendiri berkaca dari kemarin tuh persiapannya kurang lebih tuh 1 minggu sampai sebulan, dari konsep sampai milih propnya apa aja yang mau dipakai dan lain-lain. Dan itu benar-benar syutingnya tuh dari pagi, dari jam 9, dari jam 7 udah OTW dari sini sampai ke sana jam 9, pulang itu jam 4 sore. Berarti hampir seharian banget ya? Iya, sampai seharian banget. Jadi bener-bener cost tenaga gitu kan. Sedangkan kan kita healing tuh yang pengen yang udahlah gitu kan. Bukan tipe orang yang pengen habisin tenaga. Healing itu kita mager-mageran gitu loh. Jadi mungkin beda tipe. Tapi kalau misalnya ada sih kayak teman-teman dari salah satu klub kan, teman-teman AEC, Arts Entertainment itu juga ada buat hunting gitu juga dari teman-teman AEC. Nah itu kemarin kami itu hunting kalau nggak salah ke Solo dengan Klaten. Nah Solo dan Klaten tuh huntingnya tuh lumayan. Nah itu lumayan tuh seharian itu, dari pagi sampai malam, pulang jam 7 malam. Jadi KRL-an kami. Wih, ke Solo dan Klaten Kak. Seru banget Kak. Itu di Solo dan Klaten yang objek-objek yang Kakak foto tuh apa aja tuh Kak? Sebenarnya kalau Solo Klaten jujur itu kali pertama aku juga ke Solo dan Klaten. Jadi itu
dari Klaten, kami tuh dari KRL-an dari Jogja menuju Klaten, nanti dijemput temen di stasiun Klaten, terus dari Klaten tuh menuju ke pabrik gula, Oh, pabrik gula, iya. bekas pabrik gula itu, Mhm. terus hunting di sana dan ternyata pabrik gula itu udah nggak terbuka lagi untuk umum. Tapi untungnya ada temen yang ada temen yang punya keluarga yang udah kerja di sana, jadi ada bisalah masuk ke sana dianterin gitu loh sambil hunting-hunting gitu. Jadi setelah dari pabrik gula OTW ke Solo sejam, ke Solo kita makan dulu, terus baru ke pasar antik. Pasar antik, aduh lupa namanya. Ada pasar antik di Solo yang terkenal banget. Pasar antik, hunting sambil belanja 1-2 gitu kan ya, bagus-bagus gila. Bagus-bagus. Terus setelah itu baru kita pergi ke Keraton Solo. Baru pulang. Keraton Solo lagi hits banget tuh Kak di Instagram, di Iya. TikTok. Iya, mana temen aku tuh yang kemarin hunting tuh ternyata dia dapat kesempatan untuk muter-muter istana keratonnya. Ih, Diajakin. seru Iya. banget. Diajakin kan istana keraton Solo itu kan kalau dari luar kan wah banget ya. Mm-mm, Jadi bener-bener. dianterin gitu muter-muter dan dia hunting kayak iri banget. Iri banget sih gitu. Ya, terus Kakak di saat kayak gitu Kakak ngapain tuh Kak? Gimana? Pas teman Kakak udah muter-muter, berarti Kak Ahmadnya gimana tuh Kak? Ya pengen sih kayak pengen Mm-mm. ngajakin tapi kan balik lagi sekarang jadwal ya. Karena kan sebenarnya yang buat kita bisa kemana-mana itu kan kalau kita free. Dan sekarang itu mungkin dalam timetable kita kosong tapi hari itu ada aja yang mau dikerjain gitu loh. Nah, Betul, iya gak sih kayak dari kalender kosong nih kita nggak mau ngapain. Hari ini nggak ada kelas, nggak ada rapat, nggak ada apa. Tapi kok hari ini ada aja, entah itu harus servis motor, entah itu harus nyuci baju, ya nggak sih gitu. Jadi sedih sih ya, tapi ya udahlah gitu loh. Mungkin memang belum saatnya aja untuk hunting gitu loh. Lagian kan dulu udah cukup lah kayaknya direhatin dulu. Ntar kita fokusnya ke kuliah sama organisasi dulu. Gitu. Tapi berarti Kakak untuk menanggapi kayak burnout dan rasa capek, lelah jadi CEO Mbasa tuh Kakak tidur ya berarti ya Kak? Waduh, ya dinikmati sih kurang lebihnya. Dinikmati. Karena kan aku belajar itu sesulit-sulit apapun yang terjadi sekarang, itu tuh bakal jadi cerita yang enak ke depannya gitu loh. Jadi kita ada bahan cerita bahwasanya kita survive nih gitu loh. Dari sulit-sulitnya kita masih survive gitu kan, berarti kita makin kuat gitu loh. Jadi itu bergantung juga kepada point of view kita menjalani semuanya gitu loh. Kalau kita ngejalani semuanya tuh sambil hadeh-hadeh kan, jalan sedikit gitu kan, itu kan makin lama makin berat gitu loh. Tapi kalau semuanya dijalani kayak oh ya udah ini kan cuman sebuah fase dalam hidupmu, ini bakal lalu kok gitu loh. Semuanya akan berlalu. Begitu juga dengan jabatan ini, begitu juga dengan kuliah S2 bakal berlalu gitu loh. Cuman ini bakal jadi cerita aja ntar ke depannya. Ya udah dinikmatin gitu loh. Berarti moto hidup Kak Ahmad tuh apa sih Kak? Moto hidupnya ada nih dari satu film Sherlock Holmes series. Jadi ada salah satu main villainnya itu Moriarty itu ngomong knowing is owning. Knowing is owning. Ya, berarti mengetahui adalah memiliki. Ya. Tuh aku ngeliat dari maknanya bagus, wordplaynya bagus ya kan. Owning dengan knowing kan beda dikit tuh. Maknanya bagus gimana ya, memang kalau misalnya kita pengetahuan itu kita memiliki gitu loh. Tapi ada juga aku baca akhir-akhir ini baca dari bukunya Sun Tzu itu tuh gimana ya, penjelasan bahwasanya pengetahuan sebenarnya itu gimana. Jadi kalau dalam Sun Tzu itu bilang kalau kita harus melihat dulu baru kita mengetahui, itu bukan pengetahuan. Jadi kita harus bisa memperkirakan itu terjadi, baru bilang kita mengetahuinya. Karena Sun Tzu itu sebuah jenderal perang, seorang jenderal perang. Jadi dia harus bisa memprediksikan semuanya gitu loh. Jadi makanya Sun Tzu. Jadi kayak knowing is owning. Berarti kita harus tahu dulu. Oke, kita misalnya nih, aku dulu mungkin S1-nya nggak MM, terus aku ngambil MM, aku kerjanya juga nggak sesuai dengan MM, aku kerja fotografer, masuk ke MM, aku harus tahu dulu nih sebelum masuk ke MM resikonya apa aja gitu loh. Jadi dengan aku mengetahui itu, aku udah bisa nge-owning. Itu udah satu tahap dimana
aku udah karena aku udah tahu aku bisa menerima itu dan bisa mengantisipasi itu ke depannya gimana gitu loh. Jadi gimana ya? Jangan melakukan sesuatu tanpa ada pertimbangan yang matang gitu loh. Berarti Kak Ahmad tuh sangat-sangat well planned banget ya dalam segala hal yang Kakak ambil keputusannya dalam kehidupannya, next move-nya udah Kakak perkirakan dan Kakak persiapkan sebaik mungkin berarti ya? Berusahanya sih begitu, usahanya sih gitu. Tapi kan kadang ada juga yang di luar rencana gitu kan. Nah, balik lagi nih Kak sama statement Kakak sebelumnya, kan Kakak bilang Kakak udah mempersiapkan banyak hal tuh sebelum akhirnya pindah haluan dari yang S1-nya apa ke akhirnya ke MM. Nah, kira-kira boleh diceritain gak sih Kak, itu persiapannya apa aja, terus hal-hal apa aja yang Kakak pertimbangin sampai akhirnya bener-bener goal nih bisa sampai jadi CEO Embasa sekarang. Ini ceritanya agak panjang sih, tapi nggak apa ya. Ih, seru dong. Jadi awalnya itu memang ada dari S1 tuh udah ada kepikiran pengen S2 sebelum 25. Pengen gitu loh S2 sebelum 25, tapi mungkin nggak ya gitu loh. Tapi kan itulah namanya manusia kan cuma bisa mimpi dan rencana doang tuh. Jadi atau enggaknya tergantung yang di atas gitu kan. Betul. Tergantung yang di atas gitu. Jadi waktu itu memang aku tuh udah suka aku tuh nyisihin tabungan terus gitu loh. Jadi dari satu itu belajar mulainya dari SD SMA sih udah mulai. Tapi kan SD SMA uang tabungan itu tak kuras untuk beli komputer atau kalau custom komputer. Terus S1 nabung lagi nggak tahu untuk kenapa tapi nabung aja gitu loh. Udah sampai nominalnya sekian. Terus udah muncul kan kayak oke lah kayak terus waktu itu belum ada kepikiran sama sekali untuk S2. Jadi itu aku 3 tahun 3 bulan itu udah selesai skripsian. Tapi karena kecepatan, jadi males yudisium, ngurus untuk yudisium. Karena yudisium itu ngurusnya harus ke sana, harus ke Jogja. Sedangkan waktu itu aku lagi di Pekanbaru. Nah, jadi waktu itu ngurus harus di Jogja, jadi tertundalah yudisium agak 2 bulan. Waktu lagi di Pekanbaru itu coincidence banget. Abang aku itu waktu lagi ngelamar kerja juga, masih nyari kerja, ngelamar ke salah satu perusahaan di sini di Jogja, perusahaan di Jogja, dan abang aku daftar dan sebagai graphic designer kok kemarin tuh. Terus ternyata perusahaannya juga mencari seorang fotografer. Nah, jadi perusahaan itu nanya ke HRD-nya, nanya ke abang aku, nanyain kira-kira tahu ada nggak temannya yang fotografer atau ada link. Ada. Terus abang aku ngasih referral ke aku. Nah, aku ngasih referral, aku kasih CV, portofolio gitu kan. Kebetulan portofolionya udah selesai juga yang offline. Terus dan waktu itu diwawancara dan selang waktu 3 hari aku kan yang ngelamar awalnya abang ya, tapi yang dapat offering letter tuh aku. Ya ampun. Kan? Offering letter dan undangan untuk tes ke Yogyakarta. Ada tesnya itu di sebuah studio di daerah mana ya, tengah atau daerah selatan Jogja kalau nggak salah studio. Terus Kak. Awalnya jujur agak mager, agak merasa kayak hesitate gitu loh untuk menerima, karena dalam pikiran itu, dalam rencana awal pengen nyelesain duluan karena pengen leha-leha dulu, pengen jalan-jalan kemana-mana dulu gitu. Tapi kok belum ada sebulan leha-leha udah ada tawaran kerja nih gitu. Dan itu aku dimarahin sama abang, kayak kamu tuh jangan kayak gitu, itu nggak bersyukur namanya gitu kan. Betul, abang ya kan, abang lo yang nyari kerja udah berapa lama, kamu yang dapat kerja masa kamu nolak gitu kan. Jadi kayak gitu. Liburanku aku batalin, jadi terus pergi ke Jogja ke tes, ternyata lulus. Kerja langsung. Jadi aku kerja sebelum yudisium. Wow, keren banget sih Kak. Kerja sebelum yudisium, panjang nih ceritanya. Kerja sebelum yudisium, 6 bulan kerja. 6 bulan kerja udah merasa 6 bulan kerja itu dapat offering letter di Bali. Nah, ini udah mulai menarik nih Kak. Terus gimana tuh Kak? 6 bulan kerja itu dapat offering letter di Bali dengan posisi yang sama, fotografer. Dengan posisi yang sama tapi dia company luar, company Denmark. Wih, keren banget. Itu terus akhirnya Kak? Iya, pertama kalinya itu first time diwawancara bahasa Inggris sih. Kayak diwawancara bule. Terus diterima, terus aku ngajuin 30 days notice di Jogja, bilangin kalau misalnya aku dapat tawaran gitu dengan
lucunya itu aku dapat tawaran 2 kali gaji. Wow, 2 kali gaji di Jogja. rezeki nggak ada yang Rezeki tahu ya. kan. Nah, tapi kan karena kita pengen fair-fairan, pengen ngasih kesempatan gitu loh untuk yang di Jogja. Mm-mm. Aku ngomong ke manajer, ngomong kayak, "Mas, aku dapat tawaran di Jogja." Dapat tawaran di Bali. Dari perusahaan ada mau nyamain nggak overnya, Mm-mm. mau nyamain nggak overnya, karena ini overnya 2 kali. Tak tunggu seminggu ya Mas ya, kalau nggak aku bakal ngasih notice aku. Hmm. Nggak ada, ya udah, nggak ada, aku kasih notice, pergi ke Bali. Ih, seru banget. Pergi ke Bali, terus kayak di Bali itu, wah itu paling enak sih, kerjanya di Kuta, Berapa tahun Seminyak. Kak? 6 bulan doang. 6 bulan. 6 bulan. Jadi aku tuh kerja setahun tuh di 2 perusahaan. Dan memang kurang baik sih kata orang, mungkin ada argumen bahwasanya itu aku sebagai karyawan yang kupu-kupu. Tapi kalau dengan sebagai karyawan kupu-kupu tapi dalam 1 tahun dapat 100% kali gaji, naik Why 100, not? iya Ya kan? Mm-mm. Tapi justru itu ironi malahan. Kenapa harus pindah-pindah perusahaan untuk naik gaji 2 kali lipat dalam setahun? Betul. Ya kan? Itu tinggalnya di Bali. Nah itu terus tinggal di Bali, di sana karena di sana itu perusahaan luar dan itu sangat-sangat menghargai waktu pribadi, dan di mana kerja itu dari jam 9 sampai jam 5, bener sampai jam 9 jam 5 doang. Jam 5 tutup laptop, nggak akan ada di telepon lagi. Wah, Enak itu banget kan ya? benar-benar work life balance ya Iya Kak. kan? Jadi pagi, jadi kita karena jam 5 pulang, jam 9 itu memang enak, ikhlas aja kita ada masuk gitu loh. Kecuali kan kalau kita udah disuruh jam 9 pagi, kerjanya sampai jam 10 malam, besoknya jam 9 pagi, itu kan gak ikhlas ya kan, Betul, beban gitu. betul. Tapi kalau memang sampai jam 5 pagi, bahkan 9 kurang 15, setengah 9 pun kita datang, kita masih ikhlas gitu loh. Karena kita tahu gitu kan. Karena kita tahu mereka tuh menghargai waktu kita dan kita nggak bakal diapain. Bahkan pernah ada satu ketika country manager aku tuh nelpon malam-malam, itu minta maafnya agak ada 10 kali, ada 15 kali itu nelpon. "Maaf ya, I'm sorry bla 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 bla," karena dia kan orang Swedia. Minta maaf gini. Nggak apa-apa gitu kan. Terus udah jadi fotografer, karena work life balance lumayan ada banyak waktu lah untuk refleksi ke depannya mau gimana gitu kan. Terus aku nanya-nanya. Jadi aku tuh kebiasaan kalau misalnya kerja itu bakalan sering nanya sama yang senior aku. Misalnya nih aku fotografer, aku bakal nanya ke senior fotografernya. Kira-kira di sini jenjang karirnya gimana? Gitu. Jenjang karirnya gimana? Dan ternyata setelah ngomong-ngomong juga nih, ternyata fotografer itu jenjang karirnya nggak setinggi itu. Kita realistis aja lah ya. Fotografer itu nggak akan mungkin ditunjuk sebagai COO, Chief Operation, tuh nggak akan mungkin. Mentok-mentok itu Creative Director. Dan itu mentok masih dalam marketing. Itu pun nggak mungkin dijadikan head marketing, ya kan? Seorang fotografer. Nah dari situ aku kayak kayaknya cukup deh, fotografer tuh udah cukup deh sampai sini gitu. Udah sampai di mana mengantarkan aku ke Bali, di mana posisinya aku belum pernah sama sekali itu ke Bali. Jadi cukup, udah rasanya jadi cukup deh. Terus mau kemana nih? Habis ini mau kemana? Itu aku ada contemplating tuh sekitaran 3 bulan. Habis kemana? Dan juga itu waktu itu aku udah tabungan aku yang dari S1 tuh aku kan masih still nabung sampai kerja. Itu udah cukup. Udah lumayan cukup untuk buka usaha. Aku buka studio sendiri, studio foto sendiri udah cukup. Udah tak plan semuanya. Tapi balik lagi aku ngomong, aku konsultasi sama teman-teman aku, sama orang tua. Terus ujungnya muncul orang tua itu, kalau ada teman yang nyaranin, teman kedokteran UGM bukan nyaranin sih, ngasih satu saran kalau misalnya kalau kamu mau investasi yang nggak akan pernah salah itu adalah pendidikan. Betul. Iya kan? Dari situ kayak iya sih benar gitu loh. Iya sih benar. Jadi kayak ya udah, dari situ aku ngomong sama orang tua, Ma, Pak, aku mau S2. Tabunganku segini. Uangku cukup untuk SPP-nya. Tapi aku mungkin butuh bantuan di biaya hidup di sini. Gitu. Karena aku nggak mau, aku bisa sambil kerja, tapi aku lebih memilih untuk tidak, karena ingin fokus dulu. Karena aku ngambil MM itu kan sadar, aku nggak mau underestimate gitu loh. Bisa nanti tiba-tiba keteteran gitu loh. Ini aku fokus beneran gitu. Dan ternyata dari orang tua oke gitu loh. Terus ya udah dari situ aku mikir lagi kira-kira kedepannya gimana. Kalau misalnya aku keterima gimana, kalau aku nggak keterima gimana gitu kan. Aku plan out semua dulu, tak buat mind mapnya. Ya di sana aku udah amanin tuh kedua peluang yang terjadi itu. Kalau udah aman, udah aku Bismillah daftar
ke MM keterima, kasih notis di Bali, pindah ke Jogja lagi Ih, gitu. keren banget sih. Panjang ya, Kak sorry ya Ahmad, kalau enggak panjang ini ya. keren banget sih. Ini jadi insight yang luar biasa yang pastinya bakal banyak orang di luar sana yang relate sih, dari yang mungkin backgroundnya juga nggak ada relasinya sama MM, terus tiba-tiba pengen ngambil haluan yang berbeda dan akhirnya mutusin buat daftar MM. Kayaknya ada banyak banget sih. Tapi aku lihat sih teman-teman MM tuh keren-keren loh. Kayak aku jujur insecure masuk MM ini awal-awal karena ada yang S1-nya manajemen, ada yang apa pokoknya yang udah S1-nya akuntansi, manajemen, atau anak S1-nya industri. Itu kan udah ada background gitu loh. Sedangkan dibandingkan dengan aku yang cuman aku kan S1-nya multimedia gitu loh. Bener-bener kalau bisa dibilang tuh kelok patah gitu loh. Mana SMA aku IPA, masuk SMA IPA, masuk multimedia, masuk lagi MM, itu kan gak ada yang lurus tuh jalannya. MM kan IPS ya. Tapi kayaknya itu yang bikin menarik gak sih Kak? Karena yang aku dengar-dengar dari riset yang aku dapatin dari Kakak juga, bahkan walaupun Kakak nggak selinear backgroundnya, Kakak punya banyak banget hal-hal menarik di hidup Kakak, sampai bahkan pernah ikut project Bumi Manusia. Aduh, Nah itu gimana tuh Kak? itu sebenarnya sih dapat peluang. Jadi waktu itu kan karena S1-nya itu kan aku multimedia. Jadi adalah ditawarin casting sana, casting sini. Jadi waktu itu ada casting Bumi Manusia. Terus ya sebagai awalnya ada teman yang masuk jadi teknisnya. Tapi karena di kampus aku itu dia mendahulukan pengalaman dan link, aku kurang dapat. Jadi aku dapatnya sebagai waktu itu pemeran tambahan. Ih keren banget. Iya, pemeran tambahan. Tapi nggak lama. Tapi aku nggak bertahan lama sih karena nggak kuat dengan kerja di TV, kerja di film itu, karena memang kerja di film itu di awal-awal memang harus kita rela bayaran kita sekecil mungkin padahal kita kerja seharian. Nah aku mungkin waktu itu masih S1 dan masih pengen banyak yang mau dilakuin, kurang pas dengan skenario itu gitu. Jadi nggak berapa hari aku ngomong sama manajernya, kayaknya aku nggak bisa lanjut gitu. Ya sempat 1-2 terus ngelihat Iqbal Ramadan gimana, terus ngeliat aktor utamanya kayak oke, gitu loh. Apalagi ngeliat Hanung Bramantyo itu kan, Iya kan ngeliatnya keren-keren ya. cara kerjanya gimana. Sebenarnya jadi figuran tuh bukan untuk belajar aktingnya, tapi ngelihat sih gimana sih orang syuting film gede itu gitu loh. Dan tapi ternyata memang wah sih, kayak memang aku akui orang-orang film itu kalau nggak passion nggak akan bisa survive, karena memang menguras tenaga gitu loh kalau tidak passion. Nah, aku yakin banget sih Kak, dari hasil-hasil portofolio Kakak di Instagram yang keren-keren banget, terus juga ditambah dengan skill yang didapatin dari MM juga, pasti kedepannya Kakak entah mau balik lagi berkecimpung di dunia perfilman atau hal-hal lain, atau bahkan di kedepannya Kakak bisa jadi yang punya Cinemark versi seorang Kak Ahmad, itu tidak ada yang tahu dan sangat bisa terjadi gitu di kedepannya dengan skill dan potensi yang Kak Ahmad miliki gitu. Amin, thank you loh. Ya, juga apa sih, kayak aku tuh lagi pengen nyoba industri lain dulu. Ih, industri apa tuh Ya Kak? kan, karena kan nyoba industri lain di mana yang ya kalau nggak pertambangan, fashion gitu loh. Pertambangan fashion atau gimana itu lebih ke yang lebih perusahaan gede luar. Karena dulu pas S1 salah satu alasan juga kenapa aku ngambil S2, pas S1 baru banget lulus aku tuh dapat wawancara dengan L'Oréal Paris. Keren banget. Iya, dari Bordeaux di telepon. Tapi itu masalahnya aku kenanya di lulusan aku masih S1 tapi belum ada ijazah karena aku itu belum wisuda. Cuma ada SKL. Itu belum ada ijazah kalau nggak salah. Terus aku lihat lagi di L'Oréal itu, kalau misalkan mau magang, kalau mau sebagai intern ya, magang sebagai marketingnya itu harus MBA loh. Dan sekarang? Nah iya kan, jadi kayak wah berarti MBA itu memang, aku nganggap MBA itu memang udah standar di luar sekarang gitu. Jadi kayak mungkin pas S1-nya nggak tahu ke depannya gimana kalau S2 kan gitu ya, berharap gitu.
Kan kemarin waktu di WA, waktu itu di WA sama orang L'Oreal dari itu tuh kaget sih, kaget. Berarti bisa sebenarnya gitu. Apa nggak sih, ketika kita kira kita nggak bisa, ternyata ujungnya bisa loh ternyata gitu loh. Cuman masih kayak gini gitu loh. Berarti kayak udah ada jalannya gitu. Jadi ya kita lihat aja lah ke depannya gimana ya. Karena kan kalau mimpi di set terlalu jauh nanti takutnya kita saklek dan nggak mau ngeliat ke opportunity yang lain gitu. Itu cukup untuk membantah rasa tidak percaya diri yang Kak Ahmad sempat rasakan gak sih Kak waktu awal-awal masuk MM kemarin? Wah iya sih, tapi kayak mudah-mudahan sebenarnya kalau di MM ini enaknya kan kita belajar bareng, dan untungnya banget teman-teman MM ini ternyata open banget kalau diajak belajar bareng gitu loh. Jadi justru kalau di MM itu sangat dihargai kalau misalnya kita tahu kita nggak tahu. Nah, kita tahu kita nggak tahu. Jangan sampai kita nggak tahu kita nggak tahu. Ya kan? Kalau kita tahu Penting kita nggak banget tahu, tuh. bahkan dosen pun nggak apa-apa ngejelasin 2-3 kali pengalaman. Bahkan kalau dosen kita nanya sebanyak apapun, nggak ada pertanyaan bodoh di MM, karena kita belajar di sini. Betul. Ya kan? Tanya aja gitu loh. Makanya itu yang salah satu hal yang bikin aku senang di sini belajarnya, karena apalagi di pra MBA itu kan kita ada matrikulasi kan ya. Di pra MBA itu aku bahkan nanya sesimpel KPR untung nggak sih Bu? Sesimpel itu kan KPR kan, padahal kan kita soalnya ada spekulasi nih KPR itu menguntungkan kreditor. Tapi setelah ada kalkulasinya aku diajarin tuh. Tapi Mas gini dosennya gini. Dan kebetulan dosennya juga lagi ngambil KPR rumah. Wih, bisa pas gitu. Bisa pas. Jadi itu tuh dosennya lagi ngomong kan, saya juga lagi ngambil KPR gini. Terus aku nanya aja, aku angkat tangan nanya, Bu, ya memang kalau dibandingkan ya, bayar cash dengan KPR untung mana sih? Ya, untung mana sih? Dan ibu tuh ngejelasin gitu loh, benar-benar ngejelasin kayak, oh ya Mas gini. Jadi kayak, oke, berarti nggak apa-apa nih bertanya hal-hal yang memang mendasar banget gitu loh. Asalkan kita tahu kita nggak tahu ya gitu. Jangan nanti kalau kita sok tahu itu kan nanti malah lucu nanti jadinya di depan dosen. Bener. Gitu. Asalkan niat kita memang ingin mencari ilmu. Benar. Dan kalau berbeda pendapat sih wajar. Kalau di kuliah tuh berbeda pendapat wajar. Jadi kan nanti itulah gunanya dosen nanti yang menengahi kita, nanti cari jalan keluarnya gimana gitu kan. Nah, menarik banget nih Kak. Kan Kakak tuh awalnya di MM sempat merasa ada perasaan kayak not good enough tuh Kak. Kayak aduh, yang lain ada yang backgroundnya linear nih, aku enggak. Aku gimana ya bisa survive. Nah, tapi gimana ceritanya Kakak tiba-tiba nih berada di ruangan ini sebagai CEO dari Embasa 15.0. Nah, itu gimana tuh Kak? Akhirnya Kakak bisa berani maju menjadi leader. Itu gimana nih Kak? Dan menghilangkan perasaan-perasaan ketakutan dan rasa tidak yakin Kakak terhadap diri sendiri. Sebenarnya ini balik lagi ke rasa gimana ya? Aku menjadi CEO nih lumayan panjang pertimbangannya, karena bisa dibilang juga ketika menjadi seorang yang menjadi nahkoda lah ya, megang setir organisasi, bisa pas dalam ada sebuah kepastian di mana kita akan meluangkan waktu yang cukup banyak untuk ini, menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk ini. Dan itu menjadi concern juga di awal. Jadi itu menjadi concern juga. Jadi aku tuh ada awal-awal itu ada ngajak konsultasi ke CEO 14 Mas Jerry. Ngomong, Mas Jerry kan Semba juga kebetulan. Aku sering nanya tuh, Mas gimana sih cara Mas, time manajemennya gimana dan lain-lain gitu kan. Dan ternyata bisa possible asalkan dengan time management yang bagus dan strict. Ya, jadi kayak kalau kita memang jam segitu, kayak udah jam segitu gitu. Dan kita harus bisa, walaupun se-strict apapun kita harus bisa fleksibel. Nah, itu. Trikinya di sana. Kita harus bisa strict tapi kita harus bisa fleksibel juga, karena tidak ada yang pasti di dunia ini. Sesuatu yang pasti adalah hal yang tidak pasti di dunia. Betul. Ya kan, the only certain thing in life is uncertainty. Jadi disitulah dan juga
kebetulan waktu itu teman-teman belum ada yang mendaftar gitu kan, mendaftar jadi CEO dan eh prihatin juga ya karena kan kalau nggak ada MBHSA klub nggak bisa jalan. Nah jadi Bismillah daftar gitu loh, Bismillah daftar, melalui semua prosesnya. Jadi itu pun dengan pertimbangan bahwasanya untuk MBHSA 15 itu dari BPH akan memberikan safety net dalam jumlah proker yang akan dilaksanakan oleh setiap divisi MBHSA ya. Dimana cukup proker itu cukup 2-3 aja kalau dari BPH. Kalau kalian mau 2 atau 3 oke, nggak apa-apa. Dan itu aku udah ngomong ini dari pemaparan visi misi awal banget sebelum kepilih. Dan waktu kepilih tanda tangan officiated-nya sama Pak Rocky waktu itu Sertijab, waktu Sertijab itu juga tak omongin juga bahwasanya kita di sini fokus kuliah aja, ya kan? Karena aku ada beberapa mendengar nih bahwasanya stigma kalau masuk MBHS itu nilainya bakal turun. Tapi stigma itu hanya omongan-omongan miring aja nggak sih Kak? Kita nggak tahu. Mungkin ada beberapa orang obrolan itu tidak akan muncul kalau misalnya tidak ada yang memulainya, ya kan? Dan untuk mengantisipasi itu makanya tak bilangin sama setiap koornya, teman-teman koor, teman-teman chief itu dari BPH ngasih safety net tuh 2-3. 2 udah oke, 3 udah baik banget. Tapi itu kami semua balikin ke teman-teman chief. Kalau misalnya mau lebih, monggo, asalkan doable dan tidak mengganggu perkuliahan teman-teman. Karena kita di sini kuliah, gitu lah. Begitu juga dengan teman-teman klub lain. Tak bilangin itu depan teman-teman, itu kita di sini kuliah ya. Apapun yang terjadi, jangan sampai IPK kalian turun. Jangan sampai mengganggu perkuliahan. Kita bayar SPP di sini bukan untuk organisasi, untuk perkuliahan, kita kelas gitu. Kasihan juga kalau beasiswa oke lah, tapi kalau misalnya di sini sama orang tua kasihan nanti kalau kita pulang-pulang organisasi aktif tapi nilai kita turun. Dan juga S2 kan beberapa semester doang gitu loh. IPK 1 semester tuh sangat berpengaruh, IP 1 semester sangat berpengaruh ke IPK. Gitu. Iya, karena saking bentar dan nggak kerasanya itu ya Kak. Ini aja hahihi udah mulai tesis. Aduh. Ya gimana tuh Kak sekarang perkuliahan Kakak dengan mulainya tesis? Sebenarnya udah mulai bimbingan sih ya, tesis tuh dicicil proposal sih. Dinikmatin aja, dinikmatin aja karena kalau aku sih bilangnya udah ini cuma berapa bulan kok, ya nggak sih? Bisa dibilang ini semester terakhir aku masuk ke kampus. Semester depan kan udah jarang banget. Karena tesis. Jadi nikmatin aja hari-hari terakhir di kampus gitu kan, bulan-bulan terakhir, semester terakhir di kampus, disibuk-sibukin aja. Jadi ntar makin ya, aku sih sebenarnya selain CEO tuh nyarinya link sih, pastikan link. Dimana nanti diundang sana sini, mana tahu bisa dapat kenalan yang lain gitu sebenarnya. Jadi ya gimana, dinikmatin aja. Ya nggak akan mungkin S2 nggak akan mungkin kalau aku bilang mudah, enggak, tapi menantang. Nggak semua orang bisa. Tapi kenapa aku bilang menantang? Semua orang bisa melakukannya, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Gimana itu? Itu harus balik lagi ke masing-masing orangnya. Betul sekali. Gimana dia bisa memanage waktunya sendiri, membagi prioritasnya masing-masing. Benar. Jadi kan agak tricky ya. Benar. Nah, kalau untuk Kak Iqbal sendiri gimana sih Kak tips time management yang bagus, terutama buat teman-teman yang emang hobinya berorganisasi gitu kan Kak, dan mencari teman. Apalagi karena beberapa orang kan mikirnya S2 ini sebentar, memang sebaiknya ikut organisasi biar bertemu dengan teman, melebarkan koneksi kemana-mana. Nah, tapi tetap pengen jadi mahasiswa berprestasi nih Kak. Kira-kira tips untuk time management yang benar tuh gimana sih Kak? Kalau di dalam operation tuh ada metode Kanban, mirip-mirip Kanban tempat. Jadi aku pakai Google Calendar sih, nanti tuh aku warnain sesuai dengan prioritas. Contohnya jadwal kuliah itu prioritas nomor 1, ya kan? Tuh. Aku warnain warna merah.
Oke, berarti dari jam segini. Tugas kuliah tetap warna merah karena masih kuliah. Ya kan sih? Tergantung nilainya. Semua yang berhubungan dengan nilai dan perkuliahan itu tak kasih warna merah. Tugas kuliah, kerja kelompok, riset, atau itu mungkin bimbingan tesis, itu tuh tak nilai merah. Prioritas pertama. Prioritas kedua apa? Baru gitu. Prioritas kedua akan menyelesaikan jadwal prioritas pertama. Jangan pernah mengganggu. Kalau misalkan nanti di tengah jalan kita udah menjadwalin ada prioritas kedua pada hari Rabu, tapi ternyata ada prioritas 1 hari Rabu juga, prioritas kedua kita undur. Gitu. Jadi prioritas 2 yang harus mengalah ke 1. Gitu. Jadi dari sana kita udah bisa tahu. Misalnya kita janji keluar aja deh sama teman. Ayo nongkrong gitu kan. Kita lihat malam ini ada agenda enggak kita? Atau kita harus belajar apa nih? Besok ada jurnal enggak yang perlu di-review? Ada presentasi enggak yang perlu disiapkan? Ada paper enggak yang harus ditulis? Enggak harus ada tugas yang harus dicicil kah gitu. Nah dari sana, dan tugas jangan sistem candi atau tahu bulat. Kerjanya tuh minimal dikit-dikit aja gitu, pelan-pelan. Hasilnya bakal lebih bagus gitu. Jangan kejar satu malam nanti malah kurang kan hasilnya. Jadi dari kayak gitu kurang lebih meta manajemennya, dan juga berdasarkan pengalaman teman-teman akan lebih respect juga. Kalau kita terus terang, aku cuma bisa nongkrongnya dari jam segini sampai jam segini ya. Ntar aku ada agenda lain. Kita sebagai orang yang kayak gini kan kita udah sama-sama S2 udah tahu. Bahkan teman-teman S1, pengalaman aku juga ya. Orang kayak gitu justru makin respect dong. Benar-benar. Ya kan? Kayak kita meluangkan waktu kita untuk ketemu mereka. Nah, gitu. Ya kita ada usaha gitu. Kita makin respect, dan mereka justru society malah oke-oke aja digituin. Surprisingly. Gitu. Jadi kakak lebih memprioritaskannya dari skala paling penting sampai nggak terlalu penting gitu ya kak? Betul. Dan juga jangan lupa makan enak sih. Jangan lupa makan enak. Iya, good food, good mood. Ya, sih? Tapi dengan kondisi yang sekarang di MM belum ada kantinnya yang resmi buka, agak susah ya kak ya? Ya nggak apa-apa, ada kantin pasca tuh, ada kantin pasca, bisa Shopee Food, bisa Shopee Food. Ya sebenarnya ya ada kan, tapi kantin BTW udah bisa dipakai loh untuk mahasiswa, bisa loh. Belum diresmikan aja mungkin ya kak? Memang udah diresmikan, cuman memang ketika diajukan itu kantin ini kan bisa dibilang letaknya terlalu dalam, sangat di dalam MM doang, eksklusif. Iya, sangat eksklusif. Jadi merch itu, maaf, kalau mau masuk takutnya BEP-nya lama. BEP-nya lama dengan biaya sewa yang lumayan gitu lah. Jadi di sini aku udah konfirmasi juga dengan akademik MM, itu anak MM bisa buka jualan di kantin, dan itu nggak ada, asalkan bener anak MM ya, dan itu nggak ada biaya sewa. Wah, menarik banget. Iya, itu betul udah ditanyain sama ketua klub marketing Mbak Gita, dan itu kami konfirmasi ke akademik, ternyata bisa, dan itu tinggal tapi itu sesuai jadwal kampus. Sesuai jadwal kampus. Jadi maksimal jam 5 kalau nggak salah ya. Jam 5 ya, habis itu udah tutup kantinnya gitu. Ini menarik sih kak, karena kayaknya emang masih banyak yang nggak tahu sih soal informasi ini. Iya, itu tapi ini udah dikasih tahu ke MBSA Berpadu. Jadi itu MBSA Berpadu itu kan sebuah proker MBSA 15, perbaharuan dari 14 dan 13, di mana MBSA Berpadu di 15 ini benar-benar kita kumpulin semua klub untuk untuk menyebarkan informasi langsung dari akademik. Jadi itu anggaplah menemukan klub dengan akademik langsung. Tapi sejauh ini tuh masih via online ya, karena untuk supaya lebih enak mobilitasnya gitu. Dan itu info itu udah disebarin ke teman-teman klub, dan kita nunggu dulu aja korespondennya gimana gitu. Kan kita nggak tahu ya. Tapi sejauh ini masih belum ada. Mungkin teman-teman kalau misalnya udah nonton podcast ini terus mau masukin, kabar-kabar aja di MBSA gitu. Nah, itu untuk teman-teman bisa banget, ternyata kita sebagai mahasiswa MMUGM untuk langsung aja berinisiasi, berinovasi, melahirkan mungkin produk-produk baru, produk-produk unggul untuk teman-teman yang
suka makan. Iya. Karena Mana apa tahu. Kak? Good food, Good good mood. mood. Asik. Asik. Sama ini juga sih karena selain bahasa ngomong-ngomong proker lah ya, aku Mhm. nyambungin proker. Itu tuh ini kami lagi mendesain, merencanakan. Selain kami eksternal dari Bahasa 15 ini eksternalnya kami jor-jorin di mana kemarin kita udah kedatangan dari ITB ya. Iya, Kemarin kita udah Asomba. Asomba ITB. Kita lagi nge-reach out juga ke teman-teman UI. Wih. Nah, ke teman-teman UI. Mana tahu ke depannya. Mhm. Dan ke depannya ada proker gitu kan. Dan di ITB kita juga udah ada proker tapi masih mau didiskusikan lagi nih. Dan juga selain itu, selain eksternal kita juga mau meningkatkan yang internal juga nih dari teman-teman mahasiswa. Dimana misalkan nih Mbak Yunisa kan semester 1 ya. Betul, masih semester 1. Udah tahu belum konsentrasinya apa ntar ke depannya? Udah ada beberapa opsi yang sempat kepikiran. Apa tuh? Jadi masih bingung antara marketing sama strategik. Wow, oke. Karena sekarang belum ada nyobain pelajaran strategik, jadi masih belum ada bayangan sih ntar kelasnya kayak gimana. Oke. Gitu. Nah, ini kalau teman-teman strategik dengan marketing itu kan biasanya ini dari Pak Amin juga sih, mimpi Pak Amin juga sih. Keren gak sih kalau misalnya kita lulus itu bukan cuma MBA tapi udah dari sertifikasinya? Luar biasa. Iya kan? Nah, dan Pak Amin udah berkata, direktur MBA FEB UGM itu udah bermimpi mempunyai itu, pengen diadain sertifikasi. Kalau di finance itu CFP, Certified Financial Planner ya, kalau aku nggak salah. Kalau di operation supply chain, sama ada sustainability supply chain. Kalau di HR ada business risk, ya kan? Itu banyak tuh. Mungkin nanti di entry apa? Aku kurang tahu. Kalau di entry marketing strategi kurang tahu. Marketing, digital marketing ya kayaknya. Tapi kurang tahu apakah ada gelarnya atau apa kan kita nggak tahu. Aku belum tahu nih. Kalau aku belum tahu. Nah, itu untuk saat ini kita masih kontak-kontakan untuk konsentrasi operation. Jadi kebayang nggak sih Mbak kalau misalnya Mbak lulus dari UGM ini, gelarnya bukan cuma MBA, ntar ada MBA certified ini gitu kan. Ntar kan lebih enak gitu. Iya, dan kayak gitu lebih menjanjikan dan lebih bisa dipercaya orang banyak gitu. Nah, iya. Nah, sekarang MBA 15.0 tuh sekarang lagi mencoba nih. Mencoba membuat jalan ke sana. Keren banget Membuat sih. jalan ke sana. Tapi ini belum tahu bisa jadinya kapan. Karena kan kita bangun relasi dulu. Dapat sejauh ini kami baru menghubungi SCA. SCA itu lembaga sertifikasinya operation. Teman-teman konsentrasi operation di mana itu certified supply chain, CSCA. CSCA. Jadi nanti kalau teman-teman ikut sertifikasi itu nanti MBA, CSCA. Gitu kan asik ya? Keren banget. Iya kan? Makin panjang nanti itu. Banyak gitu. Nah, itu ternyata kalau kita bareng-bareng nih banyak-banyakan dan kita kerjasama dapat diskon. Wah. Iya, dapat diskon. Dan kalau dari UGM mau masukkan sertifikasi itu ke dalam kurikulumnya, bisa banget. Dan biayanya tuh jadi kepotong sekitaran 55%. Wah, itu udah ini banget. Iya. Untung banget. Dari 11 juta. Yang misalnya kalau kita certified nih, kita pengen sertifikasi, itu 11 juta. Tapi kalau kita dari UGM-nya, itu kita cuma bayar 5 juta. Untung banget ya Kak. Untung banget kan? Bener-bener. Dan itu ujiannya tuh udah kayak UTS biasa. Dan teman-teman pasti juga banyak dapat benefitnya daripada kesulitan yang lain. Iya. Dan juga atau bedanya dengan S1, teman-teman S2 itu udah bisa ngambil bukan hanya kan CSCA itu untuk undergraduate. Itu udah bisa ngambil sertifikat yang untuk manajernya. Manager supply chain. Wah, keren banget sih. sih. Bisa ternyata. Dan nantinya pasti berguna banget untuk kerja dimanapun. Benar. Apalagi sekarang kan sustainability kan udah mulai naik-naik ya. Betul. Carbon footprint, waste, bla 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 gitu kan lagi naik-naiknya. Mana tahu teman-teman ada yang mau, teman-teman yang operation atau misalkan teman-teman yang konsentrasi lain yang sekiranya tahu ada pengetahuan sertifikasi apa yang sekiranya bisa menunjang teman-teman yang bisa diambil selagi S2 ini, diskusiin aja bareng kita gitu loh.
diskusin Mbak aja ntar dari itu ngomong atau DM ke IG Mbak saya. Iya, Di IG DM Mbak Sa Mbak Sa. selalu open DM-nya. Nah itu, terus Mbak ini saya yang jawabin gitu loh. Ada aku, ada Mas Andi. Ada Mas Andi nanti gitu. Nanti bisa kita agendakan nanti realisasinya mudah-mudahan kita usahakan untuk secepatnya. Kalau nggak bisa periode ini mungkin periode depan gitu. Ih, keren banget. Berarti inovasi dan segala bentuk proker yang udah diinisiasikan dari Kak Ahmad dan teman-teman. Iya, Mantap. amin. Mohon doanya juga. Kayak jangan apalah. Kita kan juga karena tujuan kita di sana kuliah ya. Betul. Ya kan. Apalagi di sini SPP-nya juga lumayan ya. Iya, betul. Walaupun kok jujur kampusnya kualitas premium banget sih. Berasa swasta gak sih di MM ini? Saking kerennya dari tenaga pengajar, fasilitas semuanya ya. Ruang podcast loh. Gila, ruang podcast loh ini. 1, 2, 3 ini loh. Iya, ruang podcastnya keren banget. Di sini ada apa jadi kayak supply dari lip gen-nya yang nggak habis-habis, mau belajarnya download dari manapun bisa. Dan teman-teman nanti kalau misalnya MM ini ternyata mungkin nggak semua orang tahu. Setelah kita lulus MBA, kita itu dapat satu sertifikat, bukannya MBA. Jadi kalau teman-teman kan ada LEAP ya, Leadership Enhancement gitu kan. Leadership Enhancement itu program, itu ada sertifikatnya btw. Tanda tangan Prof Amin. Iya, dan teman-teman ini bakal ada di atas, misalnya kita ada ikut LEAP itu nanti di list itu. Bahwasanya mahasiswa ini telah mengikuti ini dan programnya LEAP-nya ini 1 sampai 7 atau 9 ya. Segitu. Terus ternyata kalau teman-teman yang ikut MBASA dan yang chief club itu tuh bakal ada di atasnya itu lagi bakal ada tabel lagi experience. Keren banget. Nah, jadi sana tuh bakalan ada experience masanya mengikuti. Kalau MBASA itu seluruh anggotanya. Tapi kalau untuk klub itu hanya ketuanya saja. Itu direcognize oleh kampus. Akan lebih keren lagi nggak sih kalau kita dapat satu lagi sertifikat untuk sertifikasi konsentrasi kita? Betul. Iya nggak sih? Dan semakin jelas gitu karir kita nanti. Benar. Spesifikasinya kemana, di perusahaan ditempatkannya di mana. Iya nggak sih? Ya kak, ayolah lulusan MM ini keren-keren loh cuy. Betul. Kita kerenin lagi, keren banyak pengalaman teman-teman. Ada juga yang punya usaha ini, punya usaha itu. Kita ketika berbagi pengalaman juga ternyata oke aja, fine aja, dan ternyata surprisingly seneng juga mereka ditanya-tanya kayak gitu loh. Kayak kita makin seneng dong, makin banyak belajar gitu lah. Seru banget sih, kebayang banget nih Kak kalau misalnya itu benar-benar terrealisasikan, banyak banget benefit teman-teman yang nanti bisa dapatkan setelah lulus dan menjadi alumni. Iya kan? Betul. Dan itu sertifikasi itu betul bisa diikuti alumni juga loh. Iya. Bahkan sampai alumni. Alumni bisa ikut sertifikasi DMM. Jadi nanti Pak Rocky yang ngomong itu. Jadi kami udah pernah meeting dengan BOD ngomongin ini. Pak Rocky juga bilang ini alumni juga bisa. Gitu. Oh iya Pak, alumni juga boleh. Kalau misalnya alumni mau, boleh banget. Terus dari kami bilang, Pak, kalau nanti kita ngadain kelas intensif untuk orang yang mengambil sertifikasi ini dengan minta tolong dosen dari BOD, boleh nggak? Boleh. Wah, ini benar-benar sih, ini ide yang sangat amat bagus. Iya nggak sih? Betul, ini bahkan bisa menyatukan MMUGM dengan para alumni dan menyatukannya lagi dengan cara seperti ini. Betul. Iya kan? Keren banget. Soalnya kita gelarnya udah MBA, udah bukan MM lagi, udah berapa tahun ya? Itu udah MBA gitu kan. Udah keluar, gelar internasional. Betul. Ya kan, kita lebih internasionalin lagi lah gitu loh. Gitu. Iya, kurikulum udah bagus. Iya. Tenaga pengajar juga udah luar biasa. Oke. LEAP nanti ada executive series. Kita Betul. diundang sama benar-benar first hand, kalau kata Pak Prof Amin tuh first hand experience kata Prof Amin ya. Kemarin pernah juga yang dari dosen dari luar negeri datangin ngomong tentang AI gitu kan. Ini juga ada extra nih, udah 2 kali ya untuk semester ini ya. Iya, kemarin udah 2 kali dan orang-orang hebat semua yang langsung turun. Terus nih katanya spill nih dikit, extra 3 nih bakalan lebih keren nih katanya. Soalnya, iya, jadi extra 3 itu digabungin gitu loh, digabungin sama salah satu prokernya MBASA.
Iya. Boleh spill dikit nggak Aduh, Kak? boleh ya, Spill boleh ya. dikit dong Kak. Ini masalahnya nih ya. Mm-mm. Ini chiefnya ada di sini. Iya. Chiefnya ada di sini. Itu tuh. Kalau saya. Wah Nah. cewek ikutan nonton nih. Aduh. Nah, jadi ada salah satu program gede di MBSA itu namanya MBAFest. Itu di bawah divisi non akademik. Saat ini di ketua MBAFest diketuai oleh Mas Dava Muafa. Oh iya Mas Ya kan? Dava. Itu berada terdiri dari berbagai macam event. Sekarang lagi berjalan tuh ada sport competition. Ya kan? Seru banget yang So, kemarin competition. Iya, ada kemarin. macam-macam ya. Ada macam-macam, ada tenis meja, basket, bahkan sampai Mobile Legend, Iya, itu. e-sport, iya gak sih? E-sport seru banget. Wah, ada chess, catur juga ada. Jadi kayak futsal, basket, badminton, tenis meja sekarang ada banyak. Ada sekarang berapa ya? 6 atau 7 kurang lebih. Terus ada business idea competition, Iya, ya kan? BIC. BIC kedua. Terus ada Art Night, itu terakhir banget. Art Night seru banget sih. Art Night ya gak sih Iya. kemarin itu. Art Night itu sebuah ajang seni lah ya kita bilang ya. Ajang dimana teman-teman bisa mengeluarkan jiwa-jiwa seninya yang terpendam gitu loh. Ya gak sih? Mau karaoke di sana. Dan ada tempat untuk jualan juga gak sih? Betul, ada Iya kan? banyak-banyak tempat yang disediakan buat mahasiswanya. Benar. Kalau Seru bisa dibilang banget. bahasa kerennya malam kreatif MMUGM lah ya. Iya. MMUGM lah ya, malam Malam kreatifnya. kreatif, bener-bener Heeh. kreatif semuanya. Terus dan ini yang satu lagi itu ada MBA Talk. Wah. MBA Talk. Itu MBA Talk itu mulai dari semester lalu sih. Itu dijadikan salah satu executive series. Jadi itu mahasiswa mahasiswa MM itu wajib mengikutinya. Dan aku dapat spill nih dari ketuanya. Itu ketuanya itu Mas Arya Raditya Damarjati. Mas Arya Raditya Damarjati itu katanya itu mau dari sekarang itu lagi di approach salah satu entitas pemantau keuangan di Indonesia. Wah, keren banget sih memang Mas Arya. Iya kan. Ini banyak nih, bahkan ada Mas Arya tuh ngomong juga nih, Mas, kalau MBA Talk kita datangin pembicara dari luar negeri bisa nggak? Wih. Aku kan kayak emang bisa ada link ke sana? Ada yang Malaysia sama Amerika sama US. Mas Arya tuh emang keren sih. Iya kan, kayak wow gitu kan. Kalau dari aku sih ya kayak gitu ya. Kayak kenapa enggak? Iya kan, gitu. kalau The Voice nih aku udah putar kursi nih. Udah top putar kursi nih. Tapi kan balik lagi itu ke akademik, Terus idenya bagus. Aku kayak aduh, kalau iya keren banget gak sih gitu kan. Keren banget. Iya kan? Terus Banget. aku ngomong sama tim akademik ternyata perlu dibicarakan lebih lanjut sih. Karena ini belum pernah yang didatangkan langsung. Kemarin yang executive series yang datang dosen bule, dosen foreign, dosen luar itu ternyata memang beliaunya sedang main ke Indonesia. Oh. Sedang main ke Indonesia. Nah, tapi kalau untuk mendatangkan untuk MBA Talk itu belum pernah. Jadi ini lagi dibicarakan. Tapi exciting banget gak sih? Gila. Sangat keren banget sih emang MMUGM dan Iya kan? mahasiswa-mahasiswanya juga keren. Waduh. Alumni-alumninya keren. Iya, itu kita ngeliat alumni mana kemarin aku executive series kemarin ternyata salah satu alumni MM itu udah yang jadi kepala direkturnya bandara Hang Nadim di Batam. Iya, itu keren banget sih. Iya kan? Itu, Dari cara penyampaian beliau juga udah kelihatan banget leaders banget gitu. Itu Betul. kayak, wow. Ternyata Kagama itu segede itu loh, sesolid itu loh gitu loh, sesolid itu loh. Sedangkan sampai udah alumni ke tahun keberapa itu masih mau banget didatangin gitu loh. Dan seneng banget didatangin untuk dijadikan pembicara gitu. Kayak wow, itu sebuah keuntungan lain ya kalau mau masuk ke keluarga UGM gitu loh. Apalagi seperti saya yang satunya bukan UGM. Mau masuk nih, akhirnya dapat jas UGM gitu kan. Bisa dibanggakan sama orang tua jasnya. Kalau udah masuk UGM menjadi mantu idaman ya, dengar ya. Apalagi kalau jadi ketua BEM-nya ya. Tau gak sih yang ketua BEM yang di ILC itu waktu Gejayan manggil? Iya. Iya gak sih? Itu kan
dulu BEM UGM atau BEM UI ya itu? BEM UGM, iya itu BEM UGM juga ada. Terus Si Faru. namanya Aduh, pokoknya itulah. angkatan 15. Ah, Iya. ya, aduh, kayaknya sejak kapan anggota calon mantu tuh dari PNS jadi ketua BEM UGM? Emang biasanya kalau udah tampilan anak-anak UGM udah bisa tuh langsung membuat restu orang tua. Waduh. Iya gitu. Emang iya Bu Mbak? Orang kan nanya balik ke Mbak Panitia, kan perempuan gitu loh, nanti mana tahu gitu kan memang di selain MM ini tempat nyari jodoh juga ya Mbak ya. Wah banyak ya yang Wah bilang ada kayak gitu Mbak, ya. ada Mbak, aku tahu nih ada teman deket banget nih. Dia baru beberapa bulan masuk udah dapet, Wah udah langsung kayaknya jadi loh. udah rahasia umum ya di Iya. MM itu. Selain kita menimba ilmu, kita bisa Menimba jodoh. menimba jodoh, bisa mantenan. Tapi itu bukan bukan rahasia, jadi rahasia umum juga kalau misalnya nanti pacaran di MM, yang udah pacaran di S1 putus jadi dapat pacar di MM gitu kan. Masalahnya kayak lumrah sih, nggak tahu ya kenapa, cuman kaget sih itu ada ya teman deket banget sat jadi. Mungkin Wow. karena Aha. masuk MM kita dibekalin ilmu yang udah sama, jadi kita pemikirannya bisa mirip-mirip dan akhirnya ketemu terus. Akhirnya pembicaraan yang terus-menerus ini akhirnya menjadikan kita cocok nggak sih, Waduh, Kak? iya sih, bener sih. Soalnya juga kayak apa? Soalnya juga kita lihat tuh kan awal-awal kok awalnya kok berdua bareng, kok berdua terus nih keduanya. Pas dibilang kalian emang deket? Enggak, teman doang. Enggak, teman doang. Enggak, teman doang. Enggak berapa minggu udah jadi gitu. Cepet banget sih. Gitu. Tapi ya mana tahu nanti kan pulang-pulang tuh bukan hanya MBA, tapi nanti kan Betul. MBA bersama sosok MBA lain. nah kan kita nggak tahu gitu loh. Soalnya udah ada sampai ini teman aku ini udah sampai ketemu orang tua loh. Wah, Kita seru. ngejulitin ya ini ya. Aduh, ini jadinya sesi julid banget sama. Gitu. Ya mana tahu kan itu salah satu keuntungan yang beli S2 ya. Iya. Bukan keuntungan sih, kayak ya perks lah ya. Hal yang mungkin terjadi. Tapi memang serunya dari angkatan-angkatan sebelumnya ya, emang MM tuh dikenal gitu sih. Selain tempat menimba ilmu, menimba mantu. Menimba mantu. Tambah lagi apalagi kan sekarang MBA UGM itu kan MBA UGM itu kan bukan hanya nasional ya. Betul. Siswanya Ada siswa-siswa udah internasional. Kemarin itu kita baru aja welcoming untuk mungkin Mbak kelas Imba ya? Udah sekelas. Udah sekelas ya. Itu dari kebanyakan tuh tak lihat dari Jerman ya. Iya, ada banyak yang dari Jerman. Mana tahu gitu kan. Mana tahu pulang-pulangnya tuh ke Copenhagen gitu. Pulang-pulang ke Copenhagen kan kita nggak tahu. Ya mungkin selera-seleranya bule gitu kan ya bisa masuk join. Tapi jangan jadikan itu alasan utama untuk masuk MM ya. Betul. Teman-teman dari luar negerinya bisa menjadikan kita motivasi kalau ternyata nggak ada batas buat kita menimba ilmu gitu. Ternyata semua orang tuh sama, dari ras manapun, dari background apapun, ternyata tuh sama aja dengan kita, sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu di MM. Benar. Malah lagi jadi ajang juga tuh nggak sih teman-teman, kayak mana tahu kita kan karena kita gelar MBA, kita kan nggak akan mungkin menutup kemungkinan kita akan kerja di luar negeri, ya kan? Oh, Dan ini bisa jadi ajang latihan juga dalam speaking English. Karena kerasa banget gak sih kalau kita ngomong dengan foreign, orang-orang bule dengan orang Indo, walaupun ngomong bahasa Inggris itu bakal beda feelingnya. iya, kalau dengan orang Indo pasti kita akan lebih percaya diri dan gak ada rasa hesitate buat mikir dua kali apa yang kita omongin. Tapi kalau dengan orang yang basisnya mungkin dia orangnya dari Jerman, tapi kita udah melihatnya kayak wah bule nih gitu, kita pasti ada rasa kayak aduh takut gitu. Ya kan? Apalagi kalau misalnya orang Jerman atau orang Prancis, orangnya tuh bahasa Inggrisnya punya logat sendiri juga. Nah, itu dia aksen yang membuat kita aksen. jadi kayak kebingungan ya.
Kalau orang Prancis itu kan ngomongnya kayak buju, kayak itu kayak lebih perlu waktu untuk bener-bener kita dengerin banget nih baru untuk pahamnya gitu loh. Nah, tapi dengan belajar di MM, itu semua tuh jadi terpatahkan, semua stigma, ketakutan, akhirnya terbantahkan sendiri secara pelan-pelan dengan kita belajar. Iya sih, memang nah itu makanya kan kayak banyak kalau misalkan teman-teman mau benar-benar memanfaatkan itu, pengembangan diri di MM ini gede banget loh sebenarnya. Upgrade kalau misalnya kata orang tuh karakter development ya. Iya, Gede banget loh sebenarnya. Karena emang betul. kerasa nggak sih S1 dengan S2 tuh bedanya gimana? Kerasa banget. Iya kan? Kayak kalau orang nanya sih apa bedanya, ya gimana ya gitu kan? Coba rasain dulu deh gitu loh. Tapi yang pasti karena di sini orang-orangnya sudah lebih dewasa ya kan S2. Jadi kita bisa merasa lebih dihargai dan kita jadi punya lebih banyak kesempatan untuk mengapresiasi satu sama lain dan juga mengemukakan pendapat kita di depan umum. Iya. Gitu ya, Kak ya. Kita kan juga diajarin presentasi di sini kan, diajarin Oh, critical thinking tuh benar-benar diajarin di sini. Apalagi plagiarism. Wah, itu no banget kalau di bisa sini. no banget. Jangan. Oh, Ya boleh sih pakai GPT, tapi jangan untuk ujian. Ya betul. kan, boleh GPT untuk membantu pembelajaran, tapi bukan sebagai main source of information gitu. Terus nih, ini menarik banget sih. Kita jadi pembahasannya luas banget ya, Kak ya. Kalau dari Kak Ahmad sendiri nih, Kak, dengan melihat kehidupan di MM yang sebenarnya banyak manfaatnya, banyak keseruannya juga nih, Kak. Menurut Kakak apa sih yang sebenarnya mungkin MM tuh bisa hadirkan yang bisa menunjang para mahasiswanya lagi nih untuk mungkin lebih percaya diri di kelas atau mungkin untuk menghilangkan rasa takut-takutnya? Karena kan untuk teman-teman yang bisa berkesempatan untuk satu kelas dengan bule-bule internasional itu kan memang yang internasional ya, Kak ya. Nah, untuk teman-teman yang misalnya dari kelas reguler atau kelas lain, kira-kira bisa di kesempatan seperti apa ya, Kak? Kalau ingin mingle juga dengan teman-teman internasional. Kalau pengen, nah pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Kan aku juga reguler ya, Iya. bukan internasional. Tapi berdasarkan pengalaman, kita bisa bergaul kalau kita mau. Kalau kita ngebuka juga, kalau kita pede aja. Kan orang bule juga kalau bahasa Inggris kita salah-salah nggak akan dibilang, wah bahasa Inggrismu salah, harusnya Iya, ini gitu kan. bukan Kan grammar Nazi. bukan grammar Nazi gitu loh, bukan grammar Nazi. Nah, kalau kemarin itu salah satu mediumnya bisa dari MBA Fest ini. Iya kan, jadi teman-teman kita internasional dan sekarang kan bukan hanya internasional tapi ada ASEAN Master ya, Betul. yang ambil Sustainability Management, salah satu konsentrasi baru. Nah, teman-teman dari foreign itu tuh juga ikut loh di MBA Fest, berpartisipasi. Entah itu mereka ikut tanding futsal, tanding basket, dan dari situ kan kita bisa ngajak ngobrol. Asalkan kita berani ya, Kak. Bener banget. Asalkan kita berani ngomong aja, "Hi, what's up? Who are you? Who are you?" Gitu. I'm fine, good, thank you. Okay, goodbye. Kayak gitu kan nggak apa-apa gitu. Atau bahkan sesimpel kayak nice shirt. Nice shirt, I like your shirt, kayak gitu nggak apa-apa gitu. Kan. Nice shoes. Nice shoes. Dan dari pengalamanku juga orangnya justru teman-teman foreign itu justru menghargai kalau kita ngajak ngobrol mereka. Padahal ngajak ngobrol bercanda-bercanda aja gitu kan, bercanda-bercanda aja, dan kalau kita nggak tahu bahasa Inggrisnya nggak apa-apa kok, kita terkesan bingung dan kita nyari dulu tuh nggak apa-apa, karena mereka juga paham Inggris itu bukan bahasa pertama kita, bukan bahasa ibu, mother tongue kita tuh bisa jadi bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Betul. Iya kan? Karena kita semua yang di MM saat ini juga backgroundnya beda-beda ya, Kak. Benar. Kalau Kak Iqbal ternyata Padang ya, Kak. Iya. Aku orang Padang, orang Bukit Tinggi sih lebih tepatnya. Bukit Tinggi. Orang tua dua Bukit Tinggi, tapi lama tinggal di Pekanbaru. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena kerjanya masih di Pekanbaru sih kontraknya. Oh, seru. Tapi Kakak udah hatinya udah ini di Jogja ya? Iya, nyaman sih di Jogja, gila.
karena murah. Murah dan juga banyak teman di sini karena dari satu di Betul. sini kan temannya banyak. Eh, Kemana-mana asik, murah, Orang-orangnya menyenangkan. menyenangkan, dan aku belajar juga kalau di Jogja ini it's okay to it's okay to be apa, it's okay to make mistakes, sorry ya, it's okay not to be okay, bisa juga. Kan jadi kayak buat salah itu di sini malah kayak oh ya nggak apa-apa, kita kayak gini gitu, kita kayak gini ya, kita kayak gini, kita sama-sama belajar di sini gitu. Nah, mentality sama-sama belajar itu tuh baru ketemuin di sini gitu lah. Jadi kayak biasanya tuh kalau kalau salah itu pasti ada dimarahin, ada sanksinya, ada konsekuensinya lah. Tapi kalau di sini salah nggak apa-apa, ini loh kita perbaiki bareng-bareng. Karena kita semua belajar. Nah, mentality itu yang jarang ada aku temui gitu, dan aku bertemunya di Jogja. Keren. Tapi emang bener sih ya Kak. Rasanya kalau di Jogja tuh juga aku merasa sangat Iya nyaman. kan, istimewa gak sih? Iya sesuai namanya. Sesuai istimewa kan. Tapi ya aku ninggalin Jogja kemarin waktu ke Bali tuh nangis loh. Serius. Sampai nangis Kak. Iya aku nangis. Breakdown 3 hari. Malu banget. Tapi pindah ke Bali kan. Tapi soalnya beda banget. Kan environment Bali dengan Jogja itu kan beda. Dimana waktu itu di Bali aku nggak ada siapa-siapa, nggak ada teman, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa, bener-bener plek, pas masuk loh gitu loh, diapain sendiri gitu. Itu kayak wah. Terus pas balik lagi ke Jogja tuh kayak nafas lega gitu. Balik lagi S2, nggak apa-apa gitu. Tapi ya di satu sisi emang itu sebuah hal yang bisa dibilang tidak baik, karena aku juga perlu belajar untuk adaptasi gitu kan di Betul. luar Jogja gitu. Betul. Karena hidup itu seperti yang tadi Kak Ahmad udah bilang, bakalan terus penuh dengan uncertainty. Iya benar Dan Pak. kita harus ngadepinnya dengan menyiapkan diri sama hal-hal yang tidak pasti tadi. Benar. Nah Kak, untuk ini mungkin bisa jadi last question nih untuk Kak Ahmad, karena dari tadi kita ternyata tanpa sadar udah ngobrol lumayan lama ya Kak. Waduh, iya loh. Itu berjalan begitu cepat ya. Mungkin aku mau nanya aja sih Kak, untuk kedepannya nih, apa sih hal-hal yang Kak Ahmad masih inginkan dan cita-citakan untuk diri kakak sendiri, atau bahkan untuk bahasa dan masyarakat secara luas gitu Kak? Waduh. Gede banget impactnya ya. Mungkin kita kalau untuk bahasa dulu lah ya. Oke. Kalau untuk bahasa, aku ingin teman-teman bahasa yang ikut bahasa itu keanggotaannya di dalam bahasa itu akan menunjang dunia profesionalitas dan personal mereka. Jadi organisasi bukan sebagai tempat ngabis-ngabisin waktu. Kita harus ada outcome sendiri. Karena di sini organisasi kita nggak digaji. Berarti harus ada nilai-nilai implisit. Keuntungan personal yang kita dapatkan. Gitu sih. Jadi makanya dari situ mungkin pas Asomba pas ITB datang itu tak mintain teman-teman dari RO ya. Itu untuk untuk komunikasi udah kita buat forkomnya juga, forum komunikasi ada dibuat ya, UGM dengan ITB. UI OTW ya. OTW katanya tanggal beberapa minggu lagi ya kalau. Itu teman-teman UI. Jadi itu bisa jadi bisa jadi sebuah ajang pengembangan diri juga kan ya. Terus yang biasa UGM ya, aduh ini kayak BOD aku ngomongnya. Tapi mudah-mudahan sih dari apanya sekarang lebih, kalau harapan untuk UGM lebih maju lah ke depannya.
sekarang juga udah mulai sustainable kan, dimana bahkan Hmm. anak aku kan senior eksekutif Semba itu dikasih tumbler loh sekarang, jadi sustainability banget tuh. Saking nggak maunya plastik ya. Ya sih nggak mau plastik. Keren-keren Ya emang. kan. Nah ya mungkin dari situ dan makin keren lah kan. Nah kalau untuk diri sendiri Mm-mm. harapannya ke depan aku pengen buat kosan. Amin. Enggak, kayak pengen jadi ya pengen bisa tesisnya dilancar. Amin, semoga Kita semua ya. dilancarkan. Semoga kita semua ntar tesisnya dilancarkan, kuliahnya aman. Amin. Walaupun ikut organisasi baik itu Mbasa ataupun organisasi di luar MM ataupun klub mau olahraga itu boleh, tapi jangan sampai mengganggu perkuliahan gitu. Ya kan, work hard play hard. Ya Work hard, kan? play hard. Udah kayak lagu. Karena visi misi kita apa? Foya-foya. Yalah, ya. Itu kalau kerja gitu loh. Oke Kak, wah gila sih. Jadi dari bincang-bincang kita hari ini banyak banget insight yang aku dapetin nih Kak. Dan aku yakin teman-teman yang ngedengerin podcast ini dan nonton podcast ini tuh juga ngedapetin banyak banget insight baru. Dari cara nge-manage waktu dengan skala prioritas, terus dengan cara ngejalanin hidup dengan terus ngeplanin hal-hal yang tidak pasti. Itu kayak udah hebat-hebat banget sih diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dipelajari ya. Kalau nggak ada ya terima aja. Bahkan juga informasi tentang tempat untuk ngunduh mantu. Waduh, mana tahu kan kita juga kalau orang tua ketemu sama mantu yang S2 dan MBA juga kan jadi lebih gitu ya nggak sih? Wah, apalagi kalau yang perempuan tuh. Kalau yang teman-teman perempuan udah MBA nanti apa nggak sih, kayak ada ekspektasi sendiri dari orang tua nggak sih kalau suaminya bakal harus minimal MBA juga? Wah, sulit untuk Bener nggak? dijawab. Ya gitu lah. Nah gitu mungkin itu aja dari kita. Oh ya tadi sampai lupa, tadi kita aku nggak kenalan, padahal aku tadi fokusnya sama CEO kita yaitu Kak Ahmad. Jadi aku Nisa, dan aku makasih banyak sama Kak Iqbal yang udah menyempatkan waktunya di sesi hari ini. Dan makasih juga teman-teman yang menonton podcast. Semoga bisa mendapatkan manfaat dan insight baru dari perbincangan kita hari ini. Sekian dari Babinsa Podcast. Untuk salah kurangnya kami minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Masih bersama Babinsa. Babinsa. Kalian semua mendengarkan Babinsa. Masih bersama Babinsa. Babinsa.